Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita tetap semangat di dalam eh, melaksanakan pembelajaran. Baik anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di dalam berdakwah. Ya, kalau kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari sampai ketabahan Nabi Muhammad SAW, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tentang ketabahan para sahabat Nabi di dalam berdakwah. Ya, yang pertama kita bahas adalah ketabahan sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang keteladanan dari ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oke, kita akan segera mulai pembahasannya. Yang pertama tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah tidak kita ragukan lagi bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW itu memiliki ketabahan yang luar biasa, sehingga di dalam berdakwah mereka tidak pernah putus asa. Mereka selalu semangat di dalam segala kondisi, dalam segala hal. Nah, dan ini yang menyebabkan dakwah Rasulullah dan para sahabat itu mengalami kesuksesan. Ya, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri Rasulullah. Beliau adalah orang pertama yang beriman ya, atas risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, beliau adalah orang pertama kali yang beriman atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah saudagar yang kaya raya, dan yang mana kekayaannya itu seluruhnya digunakan untuk syiar Islam, seluruhnya digunakan untuk membantu Rasulullah di dalam berdakwah, menyerukan ajaran Islam. Walaupun beliau mendapatkan cacian dari kaum kafir Quraisy, tetapi beliau selalu mendukung dan membantu Nabi Muhammad SAW tanpa gentar, tanpa putus asa. Bahkan seluruh kekayaannya digunakan untuk berdakwah, jalan berdakwah, untuk mengajak menuju keimanan. Jadi ini adalah bentuk ketabahan daripada Khadijah binti Khuwailid, ya, merupakan istri Rasulullah, dengan selalu mendukung jiwa dan raga, bahkan harta, untuk berdakwah bersama Rasulullah SAW menghadapi gelombang olok-olok, gelombang cacian dan sebagainya dari orang-orang kafir Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini
termasuk as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq, ya, adalah orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian disebarluaskan kepada umatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan kepadanya As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum disampaikan kepada umat. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang selalu setia menemani dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh gangguan, dari caci maki orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari kotoran oleh kaum kafir Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq selalu setia menemani dan melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu tabahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, menemani dan melindungi Rasulullah dari seluruh ancaman dan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Selanjutnya adalah Arqam bin Abil Arqam. Ini termasuk juga as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Arqam bin Abil Arqam adalah orang yang menyediakan rumahnya sebagai pusat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi, Arqam bin Abil Arqam dengan sangat berani menyediakan rumahnya untuk dijadikan sebagai pusat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Arqam bin Abil Arqam ini mendapatkan ancaman, celaan, dan caci maki dari kaum kafir Quraisy, beliau tetap teguh di dalam memeluk agama Islam dan beliau tidak gentar sehingga menjadikan rumahnya sebagai pusat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah sahabat Zubair bin Awam. Beliau ini terkenal sebagai pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan saking keteguhan imannya, Zubair bin Awam ini ditentang dan dianiaya, bahkan sampai diusir oleh keluarganya sendiri. Nah, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan tekadnya di dalam membela Rasulullah, di dalam mendukung dakwah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah seorang budak yang mana dia sampai disiksa oleh tuannya dengan siksaan yang luar biasa. Nah, namun begitu Amir bin Fuhairah ini tidak hilang imannya, tidak mengorbankan imannya. Amir bin Fuhairah ini tetap bertahan di atas keimanannya sehingga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan
sehingga beliau adalah menjadi seorang hafidh atau penghafal Al-Quran. Amir bin Fuhairah menghadapi siksaan yang luar biasa dari tuannya, akan tapi tetap mempertahankan imannya untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah ketabahan daripada sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak juga yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah diketahui oleh tuannya Bilal bin Rabah ini beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memeluk agama Islam, maka dia juga disiksa dengan sangat kejam oleh Umayyah bin Khalaf. Bilal dijemur dengan terlentang di atas pasir yang panas tanpa menggunakan baju. Kemudian batu besar diletakkan di atas dadanya. Bilal dipaksa untuk mengakui Tuhan-Tuhan berhala daripada kafir Quraisy. Akan tetapi walaupun dengan disiksa yang begitu dahsyatnya, Bilal tetap bertahan kepada keimanannya. Mulutnya terus mengucapkan ahad, ahad, ahad. Artinya Allah Maha Satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Begitu terus yang terucap, tiada sedikit pun iman hilang dari dirinya. Dan beliau adalah merupakan muadzin Rasulullah yang pertama. Ya, saat Rasulullah selesai membangun Masjid Nabawi, muadzin orang yang pertama kali disuruh adzan adalah Bilal bin Rabah karena suaranya yang merdu. Nah, ini adalah kelebihan daripada sahabat Bilal bin Rabah, seorang budak yang mempertahankan imannya karena siksaan, walaupun disiksa dengan siksaan yang luar biasa, akan tetapi mampu mempertahankan imannya dengan ketabahannya, memiliki suara yang indah sehingga beliau menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari ketabahan daripada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, maka kita dapat memperoleh keteladanan daripada ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Ada beberapa hal yang dapat kita teladani daripada Rasulullah dan para sahabat. Yang pertama adalah menjauhi perasaan putus asa. Rasa putus asa itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada kita untuk putus asa dengan melihat ketabahan daripada Rasulullah dan sahabat di dalam menghadapi ancaman, tantangan, halangan daripada orang-orang kafir Quraisy, ya, dalam berdakwah untuk menyerukan Islam. Tiada sedikit pun rasa putus asa dari Rasulullah dan para sahabat menghadapi seluruh ancaman, tantangan, halangan daripada kafir Quraisy. Ya, Rasulullah dan para sahabat terus pantang menyerah menyerukan ajaran agama Islam, sehingga walaupun jarak kita sangat jauh, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tiada rasa putus asa tersebut, Islam sampai juga kepada kita di zaman sekarang ini.
Hal berikutnya yang harus kita teladani adalah menumbuhkan semangat pantang menyerah, ya, menghadapi seluruh tantangan, halangan daripada kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat maju terus, pantang menyerah walaupun dibujuk dengan apapun, diperangi dengan cara apapun, mendapatkan ancaman yang luar biasa. Beliau Rasulullah dan para sahabat pantang untuk menyerah di dalam berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Sikap berikutnya adalah yang bisa kita teladani, yaitu selalu berbuat kebaikan dan menolong orang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ini dapat kita lihat dari para sahabat yang selalu memberikan yang dia punya dalam membantu untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam. Yang punya harta memberikan hartanya untuk berdakwah, yang mempunyai tenaga, kekuatan, ikut menyumbangkan ketenaganya, kekuatannya dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia miliki semuanya digunakan, ya, untuk menolong dakwah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ini adalah hal yang bisa kita teladani, yaitu kita harus selalu berbuat kebaikan dan menolong orang sesuai dengan kemampuan kita. Hal berikutnya adalah membela kebenaran dengan segenap jiwa, raga, dan harta benda. Ya, di dalam berdakwah, Rasulullah dan para sahabat dengan sepenuh jiwa, raga, dan harta benda semuanya dicurahkan untuk menyukseskan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya harta, tidak hanya dengan raga, bahkan jiwanya semua diserahkan untuk membela kebenaran di dalam berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Yang punya hartanya diinfakkan untuk berdakwah. Yang punya fisik yang kuat ikut membantu jalannya dakwah Rasulullah dengan sepenuh jiwa demi membela kebenaran, yaitu Islam. Selanjutnya adalah mempunyai keberanian untuk melawan kebatilan. Ini sudah ditunjukkan oleh semua sahabat Rasulullah, sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melawan semua kebatilan atau hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dengan tanpa surut, ya, maju terus melawan kebatilan, tiada pernah mundur sejengkal pun demi menegakkan kebenaran Islam. Hal berikutnya adalah memiliki ketegasan di dalam memegang teguh kebenaran dan keimanan. Nah, beberapa contoh, misalnya sahabat Bilal, kemudian Amir bin Fuhairah, di mana keduanya adalah memegang teguh kebenaran dan keimanan di balik siksaan yang luar biasa yang diterima oleh mereka dari tuan-tuan mereka. Dengan tegas mereka memegang teguh kebenaran dan keimanan, tidak mengorbankan sedikit pun kebenaran dan keimanan yang dimilikinya. Hal ini harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu
memegang teguh kebenaran dan keimanan tanpa terpengaruh oleh godaan apapun. Yang terakhir yaitu memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita semuanya. Bagaimana beliau berdakwah selalu mendahulukan akhlak. Ya, dengan siapapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendahulukan akhlaknya yang mulia. Ya, dengan sesama umat Islam, bahkan dengan orang kafir pun Rasulullah menunjukkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia tersebut, maka banyak sekali orang-orang kafir yang akhirnya mengikuti jalan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu hal yang harus kita teladani, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Baiklah anak-anakku semuanya, demikian paparan tentang ketabahan dan keteladanan ya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Semoga kita semua mampu meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat tersebut dengan baik, agar kehidupan kita menjadi semakin lebih baik. Oke, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.